Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sinta Febrianti. Di sini saya akan memenuhi tugas Pak dari dosen Pak Alfa Syahrial LC MSy dengan matkul usul fikih. Saya di sini akan menjelaskan atau mereview dari tugas Pak Alfa dengan materi Al-Khafi ad-Dalalah. Al-Khafi ad-Dalalah itu bergantung pada ketidakjelasan suatu lafaz dan kemungkinan atau tidaknya kesamaran. Semakin sulit dihilangkan, semakin tinggi tingkat ketidakjelasannya. Adapun Al-Khafi ad-Dalalah itu meliputi Al-Khafi, Muskil, Mujmal, dan Mutashbih. Al-Khafi sendiri itu mempunyai makna, yaitu lafal yang menunjukkan suatu makna dengan jelas, hanya saja dapat diterapkan pada sebagian dari kandungan maknanya. Timbul ketidakjelasan apakah lafal tersebut juga menunjuk pada makna itu ataukah tidak. Contohnya pada surat Al-Maidah ayat 38. Bismillahirrahmanirrahim. Wassariqu wassariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalam minallah wallahu azizun hakim. Dalam lafaz as-sariqu dan as-sariqatu ayat di atas mesti merujuk kepada makna yang digunakan dalam bahasa Arab itu sendiri. Dalam hal ini, yang disebut dengan sariqu adalah seseorang yang mengambil harta orang lain secara diam-diam dengan ketentuan barang yang dicuri mencapai kadar yang telah ditentukan dan dicuri dari tempat penyimpanan yang layak atau hizr misli. Pada mulanya, lafaz sarik dianggap lafal yang jelas atau wadih ad-dalalah saat dipahami sebatas makna di atas. Ketidakjelasan baru muncul saat lafal sarik itu hendak diarahkan kepada jenis kejahatan lain yang mirip seperti pencopet. Sementara kedua jenis kejahatan itu jelas tidak memenuhi kriteria sarik yang tersebut di atas. Pencopet misalnya adalah penjahat yang mengandalkan kelincahan tangan mengambil harta orang lain di tempat-tempat keramaian. Selain itu, harta yang diambil tidak diambil dari tempat penyimpanan yang layak. Maka muncullah keraguan kata sarik itu sudah mencakup pencopet untuk diterapkan hukum potong tangan ataukah tidak. Poin yang kedua yaitu muskil, yang mempunyai makna lafal yang tidak dimengerti. Maksudnya, dengan semata melihat bentuk redaksi yang digunakan. Karena lafal itu mengandung beberapa makna, dalam kasus ini, untuk mengetahui makna yang dimaksudkan, perlu indikator-indikator luar sebagai alat untuk memahami. Selain itu, muskil juga dapat diakibatkan dengan pertentangan suatu lafal atau teks dengan lafal yang lain. Perlu digarisbawahi bahwa perbedaan antara muskil dan khafi terletak pada sumber ketidakjelasan. Dalam khafi, ketidakjelasannya akibat faktor luar, bukan dari lafalnya. Sementara muskil, sumber ketidakjelasannya adalah lafal itu sendiri. Contohnya dalam surat Al-Baqarah ayat 228. Bismillahirrahmanirrahim. Wal mudallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru'. Dalam lafal al-quru' yang tertera dalam ayat di atas, dalam percakapan penduduk Arab sama-sama digunakan untuk haid dan suci, atau lafal ini mengandung makna mustarak. Sudah sangat jelas keduanya.
bertolak belakang. Ayat di atas mestinya hanya menunjuk salah satu dari dua makna itu. Tidak mungkin memaksudkannya keduanya secara bersamaan. Dan dari itu timbullah ketidakjelasan apa yang dimaksud dengan quru dalam ayat itu, haid ataukah suci. Poin yang ketiga yaitu mujmal adalah lafal yang tingkat ketidakjelasannya lebih tinggi dibanding kalau muskil masih mungkin dipahami dengan bantuan indikator yang ada. Sementara dalam mujmal, peluang untuk dipahami maksudnya bergantung pada penjelasan dari pembuat lafal itu. Tidak cukup dengan bentuk redaksi dan indikator lafaz yang ditemukan. Kaitannya dengan Al-Quran, bila ditemukan suatu ayat yang mengandung lafal mujmal, maka kandungannya tidak dapat diamalkan sebelum mendapat penjelasan langsung dari Nabi Muhammad SAW. Pada umumnya, yang menyebabkan suatu lafal menjadi mujmal adalah pengalian suatu lafal dari makna kebahasaannya menjadi sebuah istilah untuk makna yang lain. Misalkan, kata as-sholah yang terdapat pada surat Al-Baqarah ayat 43. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus sholata wa atuz zakata wa ruka'u ma'ar raki'in. Secara bahasa, as-sholah berarti berdoa. Semua bentuk doa dapat disebut as-sholah berdasarkan makna literal tersebut. Namun, apakah yang dimaksudkan oleh ayat di atas? Inilah penyebab lafal as-sholah masuk dalam kategori lafal mujmal, karena jelas maknanya, sementara lafal mujmal tidak dapat Penyebab as-sholah dalam kategori lafal mujmal karena belum jelas maknanya. Sementara lafal mujmal tidak mungkin dapat dipahami kecuali mendapatkan penjelasan langsung dari pemilik lafal. Untuk ayat di atas, untungnya dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW melalui sabdanya, "Sholatlah kalian seperti kalian melihat sholatku." Sehingga lafaz as-sholah yang semula mujmal menjadi lafaz mufassar karena telah ditafsir dan dijelaskan maknanya. Poin yang keempat yaitu mutasyabih adalah hal yang tidak dapat dipahami maknanya dengan semata melihat bentuk redaksi yang digunakan. Tidak ada indikator yang ditemukan, hanya pemilik lafal yang tahu apa maksudnya, dan lafal itu dibiarkan begitu saja tanpa dijelaskan makna dan maksudnya. Ulama mengkategorikan mutasyabih menjadi dua macam. Pertama, huruf-huruf yang berada di awal beberapa surat dalam Al-Quran atau al-ahruf al-muqatta'ah, dan yang kedua, setiap ayat yang sekilas menyerupakan Allah dengan makhluknya. Contohnya dalam Quran surat Al-Fatah ayat 10. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'unallah yadullahi fawqa aydihim. Dalam menyikapi lafal-lafal mutasyabih seperti ini, para ulama terpecah menjadi dua kelompok. Yang pertama, ulama ahlu sunnah memiliki jalan aman dengan tidak menafsiri ayat-ayat mutasyabih dalam bentuk apapun. Mereka memilih diam dan pasrah begitu saja. Allahu a'lam bil muradi. Hanya Allah yang mengetahui maksudnya. Sementara kelompok Mu'tazilah memilih melakukan penakwilan terhadap ayat-ayat mutasyabih yang sekilas menyerupakan Allah dengan makhluknya. Mereka menjadikan Quran surat Ali Imran ayat 7 sebagai dalil dengan asumsi bahwa ulama yang telah mendalam ilmunya ar-rasihuna fil ilm juga dapat mengetahui takwil ayat-ayat mutasyabih. Dengan teori-teori ini,
mengingatkan kita agar berhati-hati dan tidak gegabah memahami suatu lafaz Al-Quran, karena tidak semua lafaz tidak bisa langsung dipahami berdasarkan bunyinya saja. Butuh banyak pertimbangan untuk memahaminya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.